Perkenalkan, nama saya Novrianti Sagala. Saya akan menjelaskan tentang materi artikel ilmiah. Artikel ilmiah disebut dengan artikel penelitian, yaitu artikel yang didasarkan pada penelitian. Jenis artikel lainnya adalah artikel konseptual. Artikel ini sebagai hasil pemikiran secara konseptual. Artikel jenis ini tidak merupakan laporan penelitian. Terdapat dua jenis artikel ilmiah, yaitu artikel penelitian dan artikel konseptual. Masih terdapat jenis artikel lain, yaitu artikel ilmiah populer. Namun, pada dasarnya artikel ini menggunakan gaya yang lebih informal. Artikel ilmiah ditata menurut konvensi yang berlaku di lingkungan akademik secara internasional. Konvensi itu harus diikuti, kalau tidak, Anda sebagai insan akademik tidak akan dapat menyelesaikan diri dan tidak dapat mengambil bagian secara penuh dalam percatuan keilmuan. Artikel ilmiah merupakan salah satu jenis teks akademik. Jenis-jenis teks akademik yang lain adalah buku, laporan penelitian, tesis, disertai ulasan, dan sebagainya. Artikel ilmiah dapat digolongkan menjadi artikel penelitian dan artikel non-penelitian. Pada dasarnya, artikel penelitian adalah laporan penelitian yang disajikan dalam bentuk artikel, sedangkan artikel non-penelitian tidak didasarkan pada penelitian dan biasanya merupakan ulasan konsep. Artikel konseptual pada umumnya berisi pemikiran teoritis mengenai sesuatu yang disajikan melalui analisis secara kritis. Analisis artikel ilmiah populer relatif sama dengan artikel konseptual, yaitu artikel ilmiah yang lebih bergaya informal, yang antara lain ditandai oleh penggunaan bahasa sehari-hari. Artikel penelitian dan konseptual dipublikasikan di jurnal dan dipresentasikan di forum seperti lokakarya dan seminar. Sedangkan artikel ilmiah populer biasanya dimuat di koran atau majalah. Struktur teks pada artikel ilmiah yang paling utama adalah konvensi penulisan. Artikel penelitian ada struktur teksnya. Menurut Cargill dan O'Connor, artikel penelitian terikat oleh konvensional artikel struktur. Amirat, abstract, introduction, materials and methods, result and discussion, and its variants. Atau dalam bahasa Indonesia, struktur teks itu adalah abstrak, pendahuluan, materi, metode, hasil, pembahasan. Konvensi ini juga dikenal dengan IMRT, Introduction, Method, Result, Discussion, atau pendahuluan, metode, hasil, pembahasan. Menurut Lin dan Evans, konvensi di atas bukan satu-satunya konvensi yang wajib diikuti. Mereka mengungkapkan bahwa the standard IMRT pattern is still one of the major structural patterns in empirical research, but it's by now means the default options for organizing studies. Pada umumnya, formasi struktur teks artikel konseptual atau artikel non-penelitian lebih bervariasi. Struktur yang teks sering dijumpai di jurnal-jurnal adalah abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, pembahasan, simpulan. Kenyataan itu antara lain disebabkan oleh luas tidaknya cakupan pokok persoalan yang disajikan di dalamnya. Struktur teks artikel konseptual lebih fleksibel daripada struktur teks penelitian. Kefleksibelan itu bahkan saling berdampak pada pemberian judul pada tahapan-tahapan yang tidak selalu sama dengan nama-nama tahapan pada struktur teks. Struktur teks pada artikel ilmiah populer tidak kaku, bahkan sering disusun menurut kehendak penulisnya. Hal ini tidak berarti bahwa artikel ilmiah populer tidak mempunyai struktur teks sama sekali. Artikel ilmiah populer dipublikasikan di koran atau majalah sebagai tulisan opini artikel ilmiah populer. Menganalisis hubungan genre pada teks artikel ilmiah. Artikel ilmiah merupakan salah satu genre sebagai genre makro. Artikel ilmiah mengandung genre mikro yang terletak pada tahapan-tahapan atau bab-bab di dalamnya. Abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka,
Metodologi penelitian, hasil pembahasan, simpulan untuk artikel, penelitian, dan abstrak pendahuluan, tinjauan pustaka, pembahasan, simpulan untuk artikel non-penelitian. Apabila penulisan artikel ilmiah tidak menempatkan genre mikro sesuai dengan tempatnya, maka akan terjadi masalah. Alasannya karena setiap nama-nama genre mikro pada setiap tahapan itu mengemban fungsi retoris tertentu. H. Hubungan genre pada teks artikel penelitian dan teks artikel konseptual. 1. Abstrak merupakan ringkasan dari artikel ilmiah seluruhnya, baik yang berupa artikel penelitian yang konseptual. Semua isi bab ada artikel dimasukkan ke dalam abstrak. Pada prinsipnya, abstrak pada kedua jenis artikel itu mengenai fungsi retoris yang sama, yaitu menyajikan ringkasan dan keseluruhan artikel. Pada artikel penelitian, unsur-unsur yang disajikan meliputi 1. Pokok persoalan yang dibahas, 2. Teori atau pendekatan, 3. Metodologi penelitian, 4. Hasil atau temuan yang diperoleh, 5. Pembahasan, dan 6. Kesimpulan. Pada artikel konseptual, tidak terkandung metodologi penelitian yang diterapkan dan hasil atau temuan yang diperoleh, sehingga pada artikel konseptual poin 3 dan 4 tidak ada. 2. Pendahuluan. Bab ini berfungsi sebagai pembuka artikel ilmiah. Ini membantu pembaca mengetahui arah pembicaraan pada artikel tersebut. Kandungan yang terdapat pada bab pendahuluan adalah 1. Pokok persoalan, 2. Alasan tentang pentingnya pokok persoalan itu, 3. Cara dalam pendekatan, metode dan teknik yang digunakan untuk mengeksplorasi pokok persoalan. Genre mikro yang terdapat pada bab pendahuluan adalah semacam eksposisi yang disertai deskripsi, baik penelitian maupun artikel konseptual. 3. Tinjauan pustaka. Bab tinjauan pustaka pada artikel penelitian berisi 2 hal. Pertama, ulasan yang tentang teori yang digunakan untuk memecahkan persoalan yang dibahas. Kedua, ulasan terhadap penelitian-penelitian yang sejenis yang telah dilakukan oleh orang lain atau penulis. Pada artikel konseptual, bab tinjauan pustaka lebih diarahkan kepada landasan teori yang digunakan untuk memecahkan masalah yang diajukan. Keempat, metodologi penelitian. Metodologi pada artikel penelitian memuat uraian tentang jenis desain dan tata cara pelaksanaan penelitian, termasuk langkah-langkah yang ditempuh. Sementara itu pada artikel konseptual tidak terdapat bab metodologi penelitian. Sebagai gantinya, penulis artikel konseptual dapat mengungkapkan alur pemikiran dan langkah-langkah penyelesaian masalah yang dibahas. Genre mikro yang digunakan pada bab metodologi penelitian adalah rekon, deskripsi, laporan, dan prosedur. 5. Hasil. Bab ini hanya terdapat pada artikel penelitian. Isinya adalah sajian temuan-temuan penelitian sesuai dengan klasifikasi data yang ada. Sajian tersebut dapat dinyatakan dengan grafik, tabel, histogram, gambar, atau bagian alir. Pada bab ini belum disajikan interpretasi dan perbandingan antar kelompok data. Genre mikro yang terdapat pada bab hasil ini adalah deskripsi dan laporan. Deskripsi digunakan untuk menyajikan data secara individual, sedangkan laporan digunakan untuk melaporkan temuan-temuan yang terungkap dalam data sesuai dengan pengelompokan masing-masing. 6. Pembahasan. Bab ini berisi pembahasan atau penjelasan mengenai temuan-temuan penelitian dari berbagai sudut pandang. Bab ini merupakan tempat untuk menjawab persoalan yang dikemukakan pada bab pendahuluan. Temuan-temuan yang diperoleh dibandingkan sesuai dengan klasifikasi data, interpretasi individual dari setiap data, dan digeneralisasikan untuk membantu teori baru. Lalu pembahasan juga meliputi apakah kekurangan-kekurangan penelitian sebelumnya dapat ditutup atau ditutup oleh pemeliharaan penelitian yang dilaporkan ini. Genre mikro yang sesuai untuk ditetapkan pada bab ini adalah diskusi dan meliputi eksplanasi. 7. Simpulan. Bab
Simpulan baik pada artikel penelitian maupun pada artikel konseptual berisi uraian yang menunjukkan bahwa pokok persoalan yang disajikan pada bab pendahuluan telah diberlakukan sedemikian rupa dengan hasil seperti yang telah disajikan pada bab pembahasan. Perbedaannya adalah pada artikel penelitian, pokok persoalan dieksplorasi melalui data penelitian. Genre mikro yang digunakan pun sama dengan genre mikro yang digunakan pada bab pendahuluan, yaitu eksposisi yang meliputi deskripsi. Hubungan genre pada teks artikel ilmiah populer. Artikel ilmiah populer disajikan dengan gaya yang cenderung informal, sedangkan artikel konseptual dan artikel penelitian lebih disajikan dengan gaya yang formal. Ketidakformalan bahasa pada artikel ilmiah populer ditandai oleh penggunaan bahasa sehari-hari dan sedikit istilah teknis. Dalam hal struktur teks, apabila artikel konseptual disusun dengan struktur teks yang mengandung tahapan-tahapan yang tidak mengikat, tahapan-tahapan itu disusun dengan memberikan nama-nama pokok, subbab atau subjudul secara bebas disesuaikan dengan nama-nama pokok persoalan yang disajikan. Menganalisis pentingnya teks artikel ilmiah dan media publikasinya. Menganalisis pentingnya teks artikel ilmiah adalah penelitian itu selain dapat dilaporkan ke dalam bentuk laporan penelitian, juga dapat dilaporkan dalam bentuk artikel penelitian. Menganalisis media publikasi teks artikel ilmiah. Artikel ilmiah dalam ketiga jenis itu dapat diterbitkan di berbagai forum dan media. Selain dipublikasikan di jurnal-jurnal ilmiah, artikel ilmiah baik berupa penelitian maupun konseptual dapat disajikan di forum seminar, konferensi, dan lokakarya. Artikel ilmiah tidak lazim dipublikasikan di jurnal-jurnal ilmiah atau dipresentasikan di forum-forum di atas. Artikel ilmiah populer biasanya dipublikasikan di koran, majalah, atau media sosial. Sekian dari penjelasan mengenai materi artikel ilmiah. Bila ada kekurangan dalam penjelasan tadi, saya minta maaf. Sekian, terima kasih.